البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat, hadis yang kemarin kita baca disetorkan lebih dahulu, yaitu hadisnya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu seputar adab sebelum tidur. Seputar adab sebelum tidur. Dan kemarin sudah kita baca termasuk keutamaan yang sangat besar manakala bisa mengumpulkan 3 amalan tersebut. Pertama, wudu sebelum tidur. Kedua, tidur di atas sisi kanan bagian badannya, tidur miring tapi sisi kanannya. Yang ketiga, membaca doa yang kemarin sudah kita bacakan. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dah sampai situ aja. Kemudian kalau mati di malam tersebut, kalau dia mengamalkan 3 amalan tadi, mati di atas fitratul Islam. Masya Allah, keutamaan yang sangat besar. Tapi ingat, doa tersebut kalau sudah dibaca, setelah itu enggak boleh ngobrol, langsung tidur. Kan kemarin disebutkan, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Jadikanlah doa tadi itu yang akhir kali kamu ucapkan. Jadi kalau sudah baca doa itu sudah selesai tidur. Ternyata kalau malam itu mati, meninggal dunia, maka orang tersebut meninggal di atas fitratul Islam. Masya Allah. Tafadhal barakallahu fiik, antum. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
La Awa amantu Terbalik. Amantu fa innaka wa in Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Fatawadda. Hmm? Amantu. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Siap? Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Siap? Tafadhal. Fa innaka akhir ma tatakallam. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Siap? Ayo, bismillah. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita rabbaka wa tawaddu ala salati thumma taji ala shakika al-iman thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rawatan wa rahmatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wa innaka in mutta fi lailatika mutta al fitrah wa in asbahta asabata wa in as mutta al fitrah wa in asbahta asabata ajran waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi muttafaqun alaih. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Al-akh. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la malja'a raghbatan. Rabbatan wala rahbatan. Hah? Rabbatan wa rahbatan. Ayo. Rabbatan wa rahbatan. Ilaik. Ilaika. La maljaka wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Fa innaka in mutta fi lailatika mutta ala fitrati wa in asbahta ajran Wa in asbahta wa in asbahta asabta ajran wa aj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Fa innaka in mutta fi lailatika mutta ala al-fitrati wa in asbahta asabta ajran wa ja'alhunna akhira ma tatakallamu. Ayo, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ لا ملجأ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته وجعلت Fa'innaka فإنك فإنك إن مت في ليلتك فإنك إن مت في ليلتك كنت على الفطرة wa in وإن أصبحت أخذت أجرا وجعلتن آخر ما تتكلم به. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Amantu. Apa? Apa? Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Summa taji'. La malja'a wa in asbahta. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
على الفطرة فإن أصبحت أصبت أجرا وجعلهن آخر ما تتكلم به. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ala syikika. Wa alja'tu Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وجعلت وألجأت ظهري إليك رغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إليك آمنت بالله الذي أرسلت بنبيك الذي أرسلته فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة فإن أصبحت عصبت أجرا وجعله من آخر ما تتكلم به متفق عليه. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Allah musta'an. Khair insyaallah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah adabur ru'ya, adab seputar mimpi. Orang kadang-kala mimpi, kadang-kala tidak. Mimpi kadang-kala memang ketika tidur dia tidak sadar mimpi. Ada juga mimpi bawaan. Nah, barakallahu fiikum, perkara-perkara yang dia lihat sebelum tidur. Jadi sebelum tidur dia misalnya lihat binatang buas.
singa, harimau atau ular terbawa dalam mimpi. Itu bisa juga. Ada kadang-kala ada orang yang tidur biasa, dia enggak menduga akan mimpi, ternyata mimpi. Jadi mimpi itu macam-macam ya. Ada mimpi yang bawaan sebelum dia tidur tuh melihat sesuatu terbawa dalam mimpi. Paham ya? Dia tidur mimpi seperti apa yang dia lihat tadi. Sehingga nanti ada adab-adabnya. Nah, barakallahu fikum ketika mimpi tersebut. Ketika mimpi tersebut. Ada dua kemungkinan, mimpinya baik atau mimpinya buruk. Kalau mimpinya baik, maka boleh ceritakan kepada orang yang dia inginkan. Paham ya? Tapi kalau mimpinya buruk, jangan diceritakan kepada siapapun. Dan bahkan nanti ada adabnya. Ketika tidur mimpi buruk misalkan, adabnya apa? Dia meludah ke sisi bagian kiri 3 kali ludah. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum, nanti apa? Nanti dalam riwayat yang lain sebutkan dia bangun kemudian sholat. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain dia nanti pindah posisi. Kalau misalkan awal mulanya miring kanan, mimpi buruk dia. Langsung bangun, meludah 3 kali bagian kiri, setelah itu dia pindah posisi. Jadi pindah kiri gitu atau terlentang. Paham ya? Nanti akan disebutkan semuanya. Kita baca aja biar tambah jelas. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, siapa namanya? Na'am barakallahu fikum, antum? Abi Qatadah Al-Ansari, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya Ahmad? Siapa namanya Ihsan? Diingat-ingat. Al-Harits bin Rib'i, dihafalkan ya? Dihafalkan. Abi Qatadah Al-Ansari namanya Al-Harits bin Rib'i. Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Beliau berkata, "Kuntu ara ru'ya tumriduni hatta sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Perhatikan sini. Dahulu aku pernah bermimpi yang dengan mimpi tersebut hingga membuat aku sakit. Jadi mungkin terbawa gitu ya. Jadi mimpi buruk akhirnya membuat dia sakit. Nah, kemudian sampai aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-ru'ya al-hasanah minallah." Mimpi yang bagus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang bagus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibb. Mimpi yang bagus datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka apabila salah seorang di antara kalian itu mimpi yang bagus tadi itu, fala yuhaddits, maka jangan diceritakan mimpi tersebut kecuali kepada man yuhib, kepada orang yang dia sukai. Jangan sembarangan orang. Paham ya? Misalkan dia punya teman yang baik, misalkan dia suka sama dia, berteman dengannya, ceritakan. Wa idza ra'a ma yakrahu, penting ini, perhatikan baik-baik, simak hadisnya. Dan apabila dia melihat dalam mimpi atau bermimpi pada perkara yang dia enggak suka atau benci, mimpi yang jelek maksudnya, fal yata'awwad billah min syarriha, penting ini. Maka hendaknya dia berta'awud, minta perlindungan kepada Allah taala dari kejelekannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim misalkan. Wa min syarris syaitan, dan juga minta perlindungan kepada Allah taala dari kejelekan setan. Wal yatfil salasan, dan hendaknya dia meludah 3 kali. Nah, ludahnya arah mana? Disebutkan dalam riwayat yang lain, nah barakallahu fikum, arah kiri. Ya mudah, ma'ruf meludah ya, seperti itu. Naam. Kemudian barakallahu fikum, wala yuhaddits biha ahadan, dan jangan menceritakan kepada seorang pun. Mimpi yang jelek tadi jangan diceritakan kepada seorang pun. Fa innaha lan tadurrah, maka sungguhnya mimpi yang jelek tersebut tidak akan membahayakan dia. Paham ya? Ini apa? Ini secara global. Nah barakallahu fikum, ada 2 mimpi. Mimpi yang baik, mimpi yang buruk. Kalau mimpi yang baik silahkan diceritakan kepada orang yang engkau inginkan, dari orang yang kau cintai. Paham ya? Mungkin temannya, kerabatnya. Tapi ingat, barakallahu fikum, jangan sampai apa?
Jangan sampai kalau mimpi jelek diceritakan. Jadi yang baik saja, mimpi yang baik yang ceritakan. Karena mimpi yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mimpi jelek, amalan-amalan yang perlu diperhatikan, pertama meludah ke arah kiri 3 kali. Paham ya? Nah, kemudian kedua minta perlindungan kepada Allah taala tentang apa? Kejelekan yang ada. Kejelekan mimpinya dan juga gangguan syaitan. Yang ketiga, tidak boleh mengkabarkan seorang pun. Yang keempat, mengubah posisi tidur. Mengubah posisi tidur. Kalau awal mulanya terlentang, berarti pindah. Mungkin ke barakallahu miring ke arah kanan misalkan. Kalau awal mula miring ke arah kanan, mimpi buruk, langsung dia pindah ke arah kiri. Paham ya? Ini termasuk adab-adabnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau dia ingin lagi amalan yang lain, yaitu apa? Bangun sholat. Kita punya wudhu dulu kan? Wudhu sholat. Itu termasuk apa? Menenangkan pikiran. Karena kalau mimpi yang jelek kadang terbawa terus, itu bisa sakit orangnya. Paham ya? Karena mungkin berlebihan mikirkan, jangan-jangan bener, jangan-jangan menimpa anak, jangan-jangan, nah itu. Biar tenang pikirannya, tadi solusinya. Paham ya? Karena kadang-kala orang mimpi yang buruk kan, mimpi masuk jurang, mimpi dikejar anjing, mimpi dibunuh orang, macam-macam. Cuman ada mimpi yang bawaan tadi itu. Dalam artian awal mulanya dia biasanya enggak mimpi, cuman karena sebelum mimpi, sebelum tidur, dia mungkin melihat kejadian, orang tabrakan atau kejadian yang mengerikan, terbawa dalam tidur sehingga sampai mimpi seperti yang dia lihat sebelumnya. Paham itu ya? Itu terjadi seperti itu kan? Nah, barakallahu fikum. Bawaan apa? Bawaan perkara yang sebelumnya. Nah, jadi adab-adab tadi diingat-ingat ya. Dan mimpinya para nabi semuanya benar. Kalau para nabi mimpinya semuanya benar. Ru'yatul anbiya shadiqah. Mimpinya para nabi semuanya benar. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam lewat apa? Mimpi. Lewat mimpi kemudian dia menyodorkan perintah tadi itu kepada Ismail. Mada tara, apa yang menurutmu? Aku diperintahkan apa? Untuk menyembelihmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail alaihissalam? If'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang kau diperintahkan. Padahal mimpi, tapi mimpi para nabi semuanya benar. Rasulullah alaihi wasallam ketika melamar Aisyah ummul mukminin lewat apa? Mimpi. Ya enggak? Lewat mimpi. Ditampakkan, diperlihatkan lewat mimpi. Tapi mimpinya para nabi semuanya benar. Adapun mimpinya manusia selain nabi dan rasul, ada benarnya, ada tidaknya. Paham? Kalau orangnya baik, orang yang saleh kok mimpi buruk? Jawabannya bagaimana? Semoga tidak menimpa dirinya. Caranya gitu. Tapi kalau orangnya baik, awal mula baik, tapi kalau sudah mulai mengarah kepada kejelekan, mengarah kepada kejahatan, mimpi buruk, kita katakan semoga memperbaiki dirinya dan jangan sampai dia terjerumus pada kejelekan. Karena mengkhawatirkan. Paham ya? Jadi kalau kita disuruh mentakwil mimpi, kalau enggak punya pengalaman enggak usah. Karena ini enggak sembarang orang. Ada di sana yang memang Allah Taala karuniai, dia bisa mentakwil mimpi. Kalau mau lihat kitabnya sudah ada juga dinisbahkan pada Muhammad bin Sirin, Ta'bir Ru'ya namanya. Ta'bir Ar-Ru'ya. Itu isinya tentang apa? Takwil mimpi semua. Kalau mimpi seperti ini, seperti ini. Kalau mimpi seperti ini, seperti ini. Mimpi adzan misalkan, mimpi dengar adzan atau mimpi dengar adzan atau mimpi adzan, itu ada kemungkinan. Paham ya? Kemungkinan pertama dia berangkat haji. Kemudian kedua ada pencurian atau kecurian. Paham ya? Itu semua disebutkan dalam kitab-kitab Ta'bir Ru'ya. Paham ya? Nah, tapi kalau kita misalkan enggak punya bakat, enggak diberikan karunia untuk nakwil mimpi, enggak usah nakwil. Enggak usah nakwil ya. Ya cukup kita berlindung semoga tidak menimpa diri kami. Selesai. Faham maksudnya ya? Kalau kejelekan, kalau kebaikan enggak masalah ceritakan. Alhamdulillah tadi malam ana mimpi tahun depan haji. Misalkan. Mimpi baik kan? Ceritakan pada orang yang dia sukai, mungkin kerabatnya atau yang semisal. Itu enggak masalah. Tapi kalau mimpi jelek jangan pernah ceritakan orang lain. Dikhawatirkan apa? Nanti malah menimpa dirinya karena setan. Datang dari setan mimpi yang jelek tadi itu. Makanya diperintahkan untuk apa tadi? Berlindung dari kejelekan mimpi tersebut dan gangguan syaitan yang terkutuk. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat syarahnya bawahnya itu. Hadisnya muttafaqun alaih. Ingat-ingat ya. Mimpi para nabi semuanya benar kalau para nabi. Adapun mimpi
ya, yang dimimpikan oleh manusia selain Nabi dan Rasul bisa benar bisa tidak benar. Mahum insyaallah ya. Nah, kita lihat. Wa fi riwayatin Musliman Jabir radhiyallahu anhu falyabsuq an yasarihi salatan, dijelaskan ini. Tadi cuma disebutkan apa tadi? Naam, falyatfil salatan. Hendaknya dia meludah ini ludah yang kecil. At-tafal itu ludah bukan ludah banyak gitu ya. Ya, seadanya. Misalkan. Paham ya? Naam. Salatan ke arah mana? Dijelaskan dalam riwayat yang lain, falyabsuq an yasarihi salatan. Perhatikan bawah itu ya. Hendaknya dia meludah barakallahu fikum ke arah kirinya tiga kali. Wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaihi, dan hendaknya dia mengubah posisi dari sisi yang dulunya dia berada di atasnya. Kalau tidur miring, misalkan tidur miring di atas sisi kanan misalkan. Nah, kok mimpi buruk, pindah ke posisi yang berikutnya, terlentang atau miring kiri. Faham maksudnya nih? Nah, ini termasuk adab. Kadang orang ketakutan, anak mimpi buruk, bagaimana solusinya? Ini solusinya. Paham ya? Solusinya sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat berikutnya. Wa fi riwayatin lah, ada juga dalam riwayat yang lain. Riwayat Muslim juga, nomor hadisnya beda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fa in ra'a ahadukum ma yakrah falyakum falyusalli. Ini amalan berikutnya. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia enggak sukai dalam mimpi jelek, maka hendaknya dia berdiri dan sholat. Wudu dulu enggak kira-kira ini? Wudu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau ma'ruf digelari dengan al-Imam Ibnu Qayyim. Siapa nama dan kunyahnya? Pertanyaannya, al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siapa nama dan kunyahnya? Antum? Muhammad bin Abi Bakar. Jangan lupa ya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kunyahnya Abu Bakar. Namanya Muhammad bin Abi Bakar, ma'rufnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mahum insyaallah ya. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, kunyahnya Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Ya wa na'am, sabqul lisan ya. Muhammad bin Abi Bakar. Ingat-ingat. Ibnu Qayyim namanya Muhammad bin Abi Bakar. Di situ ada Ibnu Qayyim, enggak ada namanya situ. Jadi kalau enggak tahu ditulis. Di situ cuma tertulis Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim siapa namanya tadi? Muhammad bin Abi Bakar, kunyahnya Abu Abdullah. Nanti ditanya suatu ketika, jadi ingat-ingat. Muhammad bin Abi Bakar, Abu Abdullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Siapa kunyahnya? Jadi kalau antum menghafal satu pasang ya, Ibnu Qayyim, Syekhul Islam. Ewa? Antum lagi. Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, itu sudah satu pasangan. Jadi kalau ngapal satu pasangan enak. Seperti Imam Bukhari dan Muslim, satu pasangan itu kan. Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari. Al-Imam Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Selesai. Paham ya? Dikondisikan. Kita lihat. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man ra'a ma yakrahuhu, barang siapa yang bermimpi pada sesuatu yang dia tidak sukai atau dia benci terhadapnya, mimpi jelek maksudnya, amarahu sallallahu alaihi wasallam bi khamsati asya'. Ini dihafalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadanya 5 perkara. 5 perkara amalan yang dianjurkan ketika orang mimpi jelek. Kadang orang kan mimpinya baik, kadang buruk, ya kan? Kadang mimpi barakallahu fikum masuk jurang. Jelek kan? Kadang mimpi dibunuh orang, jelek juga kan? Kadang mimpi tertabrak mobil, jelek semua itu ya. Jangan diceritakan ke orang lain, tapi kita lihat adabnya dulu. Pertama, itu sebutkan itu ya, bawah itu ya. Dilihat adab-adabnya. Pertama, an yanfusa an yasarih, meludah ke arah kiri. Berapa kali? 3 kali ludah. Misalkan. Paham ya? Ke arah kiri. Naam.
Yang kedua, wa an yasta'idza billahi minasyaiton, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, wa alla yukhbira biha ahadan, hendaknya tidak mengkabarkan kepada seorang pun. Ingat-ingat ya, jangan mengkabarkan kepada seorang pun. Boleh enggak ngabarkan kepada istrinya? Istriku, zaujati, tadi malam ana mimpi masuk jurang. Boleh enggak gitu? Enggak boleh, hatta sama istri jangan. Mimpi jelek, buruk. Paham ya? Kalau mimpi baik enggak masalah. Ya zaujati, alhamdulillah tadi malam ana mimpi dapat rezeki nomplok. Paham ya? Mimpi baik enggak masalah cerita, kalau mimpi buruk jangan, walaupun istrinya. Walaupun istrinya. Karena apa? Datang dari setan. Paham ya? Kalau mimpi baik enggak masalah dikisahkan. Ayo na'am, kita lihat dulu. Amalan berikutnya bagaimana kalau mimpi buruk tadi? Pertama, meludah ke arah kiri berapa? 3 kali. Kedua, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, ta'awud. Yang ketiga, tidak boleh mengkabarkan kepada seorang pun. Yang keempat, wa an yatahawwala an janbihi alladhi kana alaihi. Dan hendaknya dia berpindah posisi. Berpindah posisi dari apa? Dari sisinya yang semula dia berada di atasnya. Kalau misalnya terlentang, ya berarti pindah mungkin miring, tidur miring. Kalau awal mula tidur miring di atas apa sisi badan yang kanan, berarti tinggal apa? Tidur miringnya berubah pada posisi arah kiri misalkan. Seperti itu. Berpindah posisi. Amalan berikutnya, wa an yaquma yusalli. Dan hendaknya dia berdiri salat. Bangun salat. Ya, kemudian berdiri mari bangun salat. Itu termasuk amalan. Karena kalau orang mimpi jelek, kadang terbawa loh ya. Walaupun taruhlah dia di dalam rumah, banyak orang, keluarganya ada. Karena mimpi buruk, dia bangun kaget dia. Jangan-jangan nah itu. Jangan-jangan benar. Jangan-jangan nah itu terbawa terus. Nah, cara menghilangkan itu tadi ingat-ingat, meludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian pindah posisi tidur. Dan enggak perlu mengkabarkan kepada seorang pun. Kemudian kalau mau tambahan lagi, bangun salat. Masya Allah, amalan-amalan yang sangat mulia. Kita lihat kata Imam Ibnu Qayyim, wa mata fa'ala dzalik lam tadurhu ru'ya al-makruhah. Masya Allah. Kapanpun dia melakukan perbuatan tadi, niscaya mimpi yang jelek tersebut tidak akan membahayakan dirinya. Bal hadza yadfa'u syarraha. Bahkan amalan tersebut bisa menolak kejelekannya. Masya Allah. Jadi sudah kita selesaikan. Nah, barakallahu fikum pembahasan yang ini sudah kita selesaikan, pembahasan yang kelima. Hadisnya ini tadi yang sudah kita baca, dikondisikan insyaallah mudah. Hadis yang ke-100. Nah, insyaallah berikutnya nanti ada bab yang baru yang ke-6 seputar adab bermuamalah di antara kaum mukminin. Itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Jadi sudah masuk hadis ke-100. Jumlahnya ini berapa hadis? 200 hadis, tinggal 100 lagi. Paham ya? Antum enggak terasa sudah hafal 100 hadis kalau sudah awal ikut. Paham ya? Nah, jadi nanti tinggal 100 lagi selesai. Ayo, insyaallah setelah ini nanti ngambil kitab yang tipis aja. 300 hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Riyani hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Naam. Wallahu a'lam shawab, ini yang kita baca, itu yang kita hafalkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Dihafalkan ini walaupun kelihatannya panjang tapi mudah dihafal. Walaupun kelihatannya panjang mudah dihafal. Masih ada kesempatan Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Masya Allah. 3 hari itu kalau antum ambil dalam sehari cuma ambil 10 menit, berarti udah apa? Setengah jam antum. 3 hari, setengah jam ngapal 1 hadis selesai. Hari Jumat ngambil waktu 10 menit, ulang-ulang. Kemudian hari Sabtu ngambil 10 menit, diulang-ulang. Hari Ahad ngambil 10 menit, diulang-ulang. 10 kali 3 berapa? 30 menit berapa jam? Setengah jam, lumayan. Selesai insyaallah. Dihafalkan ya, dikondisikan insyaallah ya. Yang kecil pun menghafal. Ini mudah dihafal ya. Ayo dikondisikan, yang udah punya hadis, punya di kitab yang baru-baru tak bagikan itu dikondisikan. Mudah ini ya. Sehari cuma 10 menit modalnya. Insyaallah selesai. Tapi kalau ngapal sambil kelompar-kelampir ya enggak selesai. Sambil tengok-tengok, kemudian sambil ngopi, itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau fokus insyaallah bisa. Mudah insyaallah ya. Naam. Kita lihat ini ada pertanyaan. Bismillah, kenapa mimpi buruk tidak boleh ceritakan? Jazakallahu khairan, tadi sudah kami sebutkan. Mimpi buruk tidak boleh ceritakan, dikhawatirkan akan menimpa pada dirinya kejelekan juga karena mimpi buruk datang dari setan. Paham ya? Nah, dan hikmah di balik itu semuanya yaitu tadi
Untuk berjaga-jaga jangan sampai orang yang kita ceritain malah takut juga gitu loh. Kan juga bisa juga kan? Dia mimpi buruk cerita sama orang lain. Cerita sama saudaranya. Saudaranya ternyata imannya lemah, takut juga dia. Wah, jangan-jangan nanti anak yang kena gitu. Makanya disuruh nutupin. Jangan ceritakan ke orang lain. Cukup dia sendiri yang tahu. Solusinya biar enggak gelisah, amalan-amalan yang sudah kami sebutkan tadi itu. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.